Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Julianti Mandasari, calon guru penggerak Angkatan 10 dari SMK Negeri 4 Sampit, Kabupaten Kota Waringin Timur, Kalimantan Tengah. Perkenalkan juga fasilitator saya adalah Bapak Ahmad Ahdianur, serta pengajar praktek saya adalah Bapak Matius Karengke. Rancangan tindakan untuk aksi nyata. Latar belakang dari kegiatan aksi nyata ini adalah menerapkan budaya positif di sekolah, merupakan salah satu upaya peningkatan kualitas pendidikan nasional. Penerapan budaya positif ini tidak bisa dilakukan tanpa dukungan dari semua elemen yang ada di sekolah. Dengan penerapan budaya positif ini diharapkan dapat mewujudkan visi sekolah dan membentuk karakter murid dalam mengimplementasikan nilai-nilai profil pelajar Pancasila. Tujuan aksi nyata: menumbuhkan budaya positif dengan kesepakatan kelas, mengembangkan nilai-nilai profil pelajar Pancasila pada diri murid dan kegiatan pembelajaran, melakukan kegiatan pembiasaan murid untuk mengimplementasikan nilai-nilai profil pelajar Pancasila. Tolak ukur kegiatan: murid mampu membuat kesepakatan kelas untuk dipasang di dinding kelas dan ditaati, serta dapat mengaplikasikan nilai-nilai profil pelajar Pancasila secara sadar dan berkesinambungan dalam proses belajar. Murid terlibat aktif dalam kegiatan sekolah dengan secara sadar mengamalkan nilai-nilai profil pelajar Pancasila sehingga tercipta pembelajaran yang menyenangkan dan berpihak pada murid. Lini masa tindakan yang dilakukan dalam proses aksi nyata. 1. Sosialisasi kepada seluruh warga sekolah meliputi kepala sekolah, guru, murid, dan tenaga kependidikan terkait disiplin positif, kesepakatan kelas dan profil pelajar Pancasila, serta praktek segitiga restitusi sebagai dampak pelanggaran kesepakatan kelas. 2. Guru menjelaskan pengertian dan pentingnya kesepakatan kelas. 3. Guru memfasilitasi peserta didik untuk membuat kesepakatan kelas. Kemudian kesepakatan kelas yang telah disepakati selanjutnya ditandatangani seluruh warga kelas dan dipasang di dinding kelas. 4. Menumbuhkan, menanamkan, dan membiasakan nilai-nilai profil pelajar Pancasila. 5. Mendokumentasikan setiap kegiatan ekstrakurikuler yang menumbuhkan dan mencerminkan serta membiasakan nilai-nilai profil pelajar Pancasila. 6. Membagikan pemahaman dan pengalaman dalam menerapkan budaya positif kepada rekan sejawat. Dukungan yang dibutuhkan dalam kegiatan aksi nyata ini adalah: yang pertama adalah partisipasi aktif orang tua di rumah dan membiasakan budaya positif. Kedua, dedikasi seluruh warga sekolah sebagai role model atau teladan bagi peserta didik dalam menanamkan budaya positif di sekolah. Dan yang ketiga adalah kolaborasi seluruh warga sekolah dalam menciptakan serta membiasakan budaya positif di sekolah. Berikut ini merupakan kegiatan disimulasi di sekolah mengenai pemahaman dan pengalaman budaya positif yang dikerjakan oleh saya dan teman-teman yang merupakan CPG Angkatan 10 dari SMK Negeri 4 Sampit.
Sekarang kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dengan limpahan hikmat kesehatannya kita dapat berkumpul di ruangan MKB STM 4 Sakti ini dengan keadaan sehat walafiat. Pada siang hari ini akan ada kegiatan diseminasi aksi nyata program pendidikan keunggulan angkatan 10 dengan tema yaitu budaya positif yang diselenggarakan di SMK Negeri 4 Sakti tepat di hari Kamis tanggal 6 Juni 2024. Saya sendiri selaku moderator dan pembawa acara akan menyampaikan susunan acara atau kegiatan pada siang hari ini. Yang pertama adalah pembukaan, yang kedua adalah doa, yang ketiga adalah penyampaian materi, yang keempat adalah refleksi, dan yang terakhir adalah doa penutup. Memasuki acara pembuka, mari kita buka acara ini dengan membaca basmalah. Acara selanjutnya yaitu alangkah baiknya kita biar acara ini bermanfaat bagi kita semua di ruangan ini untuk memajukan di dunia pendidikan, maka akan dibacakan oleh doa oleh Pak Sudirman. Waktu dan tempat kami persilakan. Mari kita sejenak untuk berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala mudah-mudahan kita dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil alamin. Shallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wasallam ajma'in. Wa qadana bi qawli Allah Allahumma Terima kasih kepada Pak Sudirman untuk membawakan acara pada siang hari ini biar berjalan dengan lancar, sukses, dan bermanfaat bagi kita semua. Baik Bapak Ibu, dari diseminasi aksi nyata program pendidikan guru penggerak angkatan 10 dengan tema budaya positif yang dilaksanakan di SMK Negeri 4 Sakti tepat pada hari Kamis tanggal 6 Juni 2024 ada 3 materi yang akan menyampaikan materinya. Yang Bu Dewi adalah perubahan paradigma belajar. Dengan materi pertama adalah Ibu Husni Hayati SPMPD dengan tema posisi kontrol restitusi keyakinan kelas dan segitiga restitusi. Baik, kita lanjut ke materi kedua yang akan disampaikan oleh Ibu Julianti Mandasari SP
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Terima kasih teman-teman untuk hari ini saya akan memaparkan tentang motivasi perilaku manusia dan kebutuhan dasar. Oke, yang pertama kita harus tahu teori motivasi. Motivasi adalah sebuah perlakuan manusia yang di situ berdasarkan David Gosen dalam bukunya menyatakan ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Kalau di sini ada 3 poin utama untuk motivasi. Biasanya yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Biasanya dia anak biar tidak dihukum datang tepat waktu, biar tidak dimarahi masuk kelas sesuai jam pelajaran. Ini yang termasuk dalam menghindari ketidaknyamanan. Selanjutnya kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Misalnya untuk mendapat pujian ataupun mendapatkan hadiah. Kadang di kelas ada perankingan kan, nah seperti itu. Jadi ada motivasi untuk mendapatkan itu. Jadi anak akan rajin belajar karena motivasinya ingin mendapat ranking 1 dan mendapat hadiah. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Dengan melakukan motivasi mereka percaya nih, mereka akan dihargai atau dihormati, seperti itu. Berarti dia harus hebat dulu, baru bisa dihargai atau kemudian dipercaya. Motivasinya akan membuat orang mempunyai disiplin positif karena motivasinya bersifat internal. Untuk yang kedua, teori hukuman dan penghargaan. Tindakan terhadap suatu pelanggaran pada umumnya berbentuk hukuman atau konsekuensi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Dan restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi dari masalah yang mereka hadapi dan membantu berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Tindakan terhadap suatu pelanggaran pada umumnya berbentuk hukuman dan konsekuensi. Sekarang saya mau bertanya, misal Ibu Yuyun ada Bu Yuyun? Oh, tidak ada. Misalnya Bu Yuyun ada siswa terlambat nih, lanjut, kemudian yang dilakukan Bu Yuyun adalah menyuruh siswa lari lapangan 10 kali. Itu yang pertama. Kedua, misal saya tunjuk Bu Ina piket juga, kemudian dia ada siswa terlambat juga dan dia juga menyuruh siswa nih lari 10 kali keliling lapangan. Ada 2 perbedaan. Yang hukuman yang mana, yang konsekuensi yang mana? Bisa tahu? Yang hukuman yang dilakukan Ibu Yuyun atau yang konsekuensi yang dilakukan Bu Ina? Hukumannya sama, lari 10 kali lapangan. Anunya yang diperintahkan ya, silakan. Silakan Bu Putri. Kalau konsekuensi itu di pelajaran teori, mungkin yang aku bilang menurut saya Ya, silakan. menurut saya kalau konsekuensi karena kebetulan beliau mengajar mapel hingga
habis upacara langsung ke masjid, makan dulu. Padahal harusnya langsung pelajaran Pak Ustaz. Selanjutnya seperti apa kamu mau menyelesaikan masalah ini? Saya akan menemui Pak Ustaz dan akan bertanya apa yang harus saya lakukan untuk menyelesaikan masalah ini karena tidak satu kali tidak masuk kelas beliau. Akhirnya dapat keputusan dan solusi itu adalah silahkan mengerjakan tugas-tugas yang diberikan Pak Ustaz. Setelah balik menemui Pak Ustaz, itu yang namanya restitusi. Dia tidak dihukum, tidak diberi konsekuensi, tapi ada restitusinya. Berarti ada dialog antara tiga pihak, guru mata pelajaran, wali kelas, dan siswa itu sendiri. Kalau di sini banyak perbedaan, kalau hukuman masih menyakitkan. Kalau restitusi ada solusi, kalau konsekuensi menyelesaikan pada saat itu juga. Sedangkan restitusi kita ada alurnya. Kalau dari tiga perbedaan, hukuman itu termasuk negatif, konsekuensi netral, dan restitusi adalah positif. Banyak contoh-contoh yang diberikan. Perbedaannya adalah hukuman bersifat tidak terencana. Biasanya anak ketemu bolos langsung dihukum. Hari ini juga seperti itu. Itu yang namanya hukuman. Kemudian bersifat satu arah, tidak ada dari dua arah, dari sesuatu tidak ada. Jadi
Sisanya baru anak yang lain, Pak. Masih penting saya 16, katanya begitu. Itu jawaban anak-anak. Makanya penghargaan itu sifatnya umum. Anak-anak pasti yang terbiasa juara elektrik. Orang tua udah sejauh lah, saya sendiri masih juara teknik 1, 2, 3. Tiba-tiba 16 di kota. Ya saya juga udah jawab yang bisa sama 15 itu anak SD nama kita memang sisanya baru SD lain masih penting ada itu 16 seperti itu. Itulah sebenarnya maksud yang sebenarnya dari orang tua ya, tentang dari orang tua juga sebenarnya salah. Sebenarnya maksud itu salah karena orang tua pasti memandang di ranking bukan di nilai rata-rata siswa. Selanjutnya 5 kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar kita adalah bertahan hidup, kasih sayang dan rasa terima kasih, kebebasan, kesenangan dan penguasaan. Nah ini 5 itu seimbang. Saya ambil 100%, 20% semua seimbang. Bertahan hidup untuk kebutuhan fisiologis, misalnya kesehatan, perumahan, makanan, dan lain-lain. Kesenangan, kebutuhan mencari kesenangan bermain, tertawa, dan mungkin hiburan kita. Yang ketiga, kebebasan, kemandirian, memilih apa yang kita inginkan atau yang kita mau tanpa ada paksaan. Yang keempat, penguasaan, hubungan dan kekuatan untuk mencapai sesuatu dan menjadi kompeten. Yang terakhir, kasih sayang, kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial, termasuk suami istri, sahabat dan sahabat, sohib dan sohib, dan rekan kerja. Selanjutnya, jadi kebutuhan dasar siswa kita. 1, bertahan hidup. Kebutuhannya bisa kantin sehat, kesehatan dan kebersihan lingkungan sekolah, terakhir lingkungan aman. Itu yang diinginkan siswa kita. Kedua, kesenangan, aktivitas ekstrakurikuler, misalnya apa sih yang disediakan sekolah sesuai dengan minat bakat mereka. Nah seperti itu. Yang berikutnya kesenangan kegiatan pembelajaran interaktif. Biasanya anak-anak akan senang apabila media pembelajaran di kelas adalah menggunakan komputer dan game. Itu pasti akan senang, apalagi kalau rebutan. Yang ketiga, kebebasan. Misalnya pilihan dalam pembelajaran. Siswa ini kita kasih pilihan. Kalian hari ini mau proyek apa praktek? Seperti itu. Yang Bapak Ibu, kalau misalnya ada yang mau sholat itu menyatakan ada apa? Bagiannya sholat.
Kita lanjutkan tadi sampai kebebasan untuk pemilihan dalam pembelajaran. Yang selanjutnya lingkungan belajar yang fleksibel. Contohnya menyediakan berbagai cara pembelajaran, misalnya belajar mandiri dengan teman sejawat yang sebagai tutornya sesama siswa ataupun dengan kerja kelompok yang berbasis proyek. Selanjutnya untuk penguasaan. Di sini siswa diberi kesempatan untuk memimpin, misalnya dalam proyek, nggak usah ditunjuk nih siapa yang ketua kelompok, silakan mereka mengajukan diri, seperti itu. Terus tantangan akademik dan akademik menawarkan tugas proyek dan beberapa siswa untuk mencapai potensi mereka. Kalau kemarin tugas proyek saya adalah membuat odeng sudah bahan dasar. Silakan kalian buat uangnya versi kalian. Kemarin ada versi sebelah buahnya, ada versi super mie, rasa super mie buahnya. Itu adalah kita memberikan siswa kebebasan untuk penguasaan. Terakhir adalah kasih sayang. Misalnya dengan mendorong siswa bergabung dalam ekstrakurikuler dan juga kegiatan-kegiatan sosial dengan sesama. Salah satu yang kita jalankan adalah Jumat Berkah. Oke, demikian pemaparan dari saya. Semoga bermanfaat dan bisa dipahami dan mengerti juga untuk rekan-rekan semuanya. Akhir kata, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, boleh di-close dulu buat anak kedua yaitu Ibu Juliani Mandasa RSP, di mana beliau mengangkat tentang motivasi dan dapat kita rangkum bahwa apa yang menghasilkan motivasi adalah hukuman dulu, setelah itu konsekuensi, setelah itu restitusi. Maka ketika itu proses terjadi, maka akan terjadilah motivasi kepada peserta didik kita. Baik Bapak Ibu, baik dengan dipaparkan oleh Ibu Sri Ariyanti SPMPD dengan materi yang sangat baik, yaitu tentang posisi kontrol, di mana kita memposisikan untuk memberikan kenyamanan kepada peserta didik kita untuk mendekatkan dan membuat karakter peserta didik kita menjadi lebih baik lagi sesuai dengan passionnya masing-masing. Boleh close dulu untuk ketiga pemateri untuk sampai sore hari ini. Mudah-mudahan apa yang mereka sampaikan itu bermanfaat bagi kita semua. Kita akan memasuki ke refleksi yang akan disampaikan oleh Bu Dewi Puspitasari. Ya, terima kasih Bapak Ibu. Ada refleksi yang untuk kegiatan hari ini. Tadi Bu Rizky sudah mengirimkan ke grup besar kita. Mohon untuk Bapak Ibu yang mengikuti kegiatan pada hari ini untuk bisa mengisinya. Kalau disampaikan ada 3 pertanyaan refleksi di situ. Yang pertama, bagaimana perasaan Bapak Ibu setelah mengikuti kegiatan diseminasi budaya positif di sekolah pada hari ini? Yang kedua, Isi materi. ya, bagaimana menurut Bapak Ibu tentang isi materi yang disampaikan oleh CGP pada hari ini? Kemudian yang ketiga, apa yang sudah baik dari kegiatan hari ini menurut Bapak Ibu dan apa yang perlu ditingkatkan lagi? Ditingkatkan lagi. Nah, 3 pertanyaan refleksi mohon kiranya Bapak dan Ibu bisa
Program Pendidikan Guru Penggerak Angkatan 10 Budaya Positif di SMK Negeri 4 Sampit, tepat pada hari ini, hari Kamis tanggal 6 Juni 2024, dengan pemateri Bu Sri Haryati SP MPD, dengan pemateri kedua Bu Dewi Puspitasari SPD, dan pemateri ketiga yaitu Ibu Juliati Mandasari SP. Semoga apa yang beliau paparkan sebagai ilmu yang bermanfaat bagi kita untuk meningkatkan dan memperbaiki di dunia pendidikan, khususnya di lingkungan SMK Negeri 4 Sampit. SMK bisa hebat. Terima kasih. Saya selaku moderator. Sebelum ini kita tutup acara kita ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillah. Sekali lagi terima kasih kepada
Membuat keyakinan kelas adalah proses kolaboratif yang melibatkan guru dan siswa dalam menetapkan aturan, norma, dan ekspektasi yang akan mengatur perilaku di kelas. Tujuannya adalah untuk menciptakan lingkungan belajar yang aman, positif, dan kondusif. Sebelum memulai membuat keyakinan kelas, di kelas kita harus memulai dengan menjelaskan apa itu keyakinan kelas dan mengapa itu penting. Juga melakukan diskusi manfaat memiliki keyakinan kelas serta menciptakan lingkungan yang aman dan mendukung. Setelah siswa mendapat penjelasan, baru kita kumpulkan untuk berdiskusi dan mengajak siswa untuk berbagi nilai-nilai yang mereka anggap penting untuk lingkungan belajar yang baik. Misalnya sikap saling menghormati, kerjasama, dan kejujuran. Dalam kesempatan ini kita memberikan kesempatan bagi siswa untuk berpendapat dan menceritakan pengalaman mereka. Selanjutnya, setiap siswa diminta untuk mengumpulkan satu keyakinan kelas yang mereka anggap penting di kelas. Berikutnya, keyakinan kelas yang dibuat oleh siswa dikelompokkan menjadi beberapa kategori, misalnya tentang aturan berbicara di kelas, penggunaan teknologi, dan lain-lain. Ajak siswa untuk merevisi dan memberikan masukan pada draft yang telah dibuat. Apabila ada perubahan yang diperlukan, silakan dilakukan berdasarkan masukan atau pendapat siswa. Lakukan voting atau kesepakatan bersama untuk mengesahkan keyakinan kelas. Pastikan setiap siswa merasa suara mereka didengar dan dihargai. Inilah hasil kesepakatan kelas 10 APHP dan saya, Wali kelas 10 APHP. Semoga dengan kegiatan ini siswa akan merasa memiliki andil dalam menciptakan lingkungan belajar mereka yang dapat meningkatkan rasa tanggung jawab dan kepatuhan terhadap aturan yang telah disepakati bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Julianti Mandasari, calon guru penggerak angkatan 10 dari SMK Negeri 4 Kabupaten Kota Waringin Timur, Kalimantan Tengah. Video ini adalah praktik penerapan segitiga restitusi untuk menyelesaikan permasalahan siswa di sekolah saya. Fasil kelompok saya adalah Bapak Ahid Ahdianur, sedangkan pengajar praktek adalah Bapak Matius Karengke. Sebagai informasi, restitusi adalah konsep dalam pendidikan dan manajemen perilaku yang berfokus pada memperbaiki kerusakan yang terjadi akibat tindakan negatif atau pelanggaran, dan membantu individu yang melakukan pelanggaran untuk bertanggung jawab atas tindakan mereka dengan cara yang konstruktif. Kenapa harus menggunakan restitusi? 1. Restitusi memperbaiki hubungan. 2. Restitusi adalah tawaran bukan paksaan. 3. Restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. 4. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. 5. Restitusi diri adalah cara yang paling baik. 6. Restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. 7. Restitusi menguatkan. 8. Restitusi fokus pada solusi. Segitiga restitusi adalah sebuah pendekatan dalam pendidikan yang dirancang untuk menangani perilaku negatif atau pelanggaran dengan cara yang mendidik dan memulihkan daripada menghukum. Terdapat 3 tahapan dalam segitiga restitusi. 1. Menstabilkan identitas. 2. Validasi tindakan yang salah. 3. Menanyakan keyakinan kelas. Proses yang dilakukan: 1. Menanyakan keyakinan.
menstabilkan identitas, membantu siswa merasa diterima dan dihargai meskipun mereka telah melakukan kesalahan. 2. Memvalidasi tindakan, membantu siswa memahami alasan di balik tindakan mereka dan mengakui perasaan serta motivasi yang mendasari perilaku mereka. 3. Melakukan restitusi, merencanakan dan melaksanakan tindakan yang akan memperbaiki kerusakan yang telah terjadi akibat tindakan negatif tersebut. Penerapan segitiga restitusi, kasus 1, Falik. Setiap hari Senin setelah upacara bendera tidak ada di kelas saat pembelajaran bahasa Indonesia. Menurut informasi dari temannya, Falik bolos. Hal ini disebabkan karena dia makan sarapan terlebih dulu sebelum masuk ke kelas jam pelajaran bahasa Indonesia. Yuk, jangan duduk. Ada apa manggil saya? Ibu dapat laporan dari guru bahasa Indonesia ya Pak Rustam. Karena beberapa kali beliau masuk, kamu bolos jam pelajaran dia. Sebenarnya kenapa sih? Itu sebenarnya saya karena telat masuk kelas, Bu. Selalu? Telat Masuk kelas, lanjut? Terus itu jadi bilang jangan masuk kelas juga. Berarti kamu tidak diperbolehkan Ya. masuk kelas karena terlambat masuk kelas. Ya. Kenapa bisa terlambat masuk kelas? Sarapan pagi Sarapan pagi di kantin? Ya. Sama siapa? sama teman-teman ya. Teman-teman. Ya. Oke. Tahu nggak salahmu di mana? Dia tahu karena telat masuk ke kelas, telat masuk pelajaran. Pelajaran. Oke. Kalau pelajaran yang lain gimana? Udah juga, Bu, udah sering. Udah sering. Ya. Cuman dengan Pak Rustam Rustam, ini ya. ada beberapa kali kan tidak Ya. masuk. Oke. Salah juga tahu di mana? Udah tahu. Nggak tahu di mana. Sekarang Ibu minta keyakinan kelas kita apa? Kalau terlambat masuk apa? Hukuman apa? Minta maaf dengan? Jangan dulu mau ke pelajaran. Oke. Nah, berdasarkan keyakinan kelas dan kesepakatan kelas kita juga, apabila pertama kita terlambat atau tidak masuk kelas, sedangkan pada hari itu kalian hadir adalah minta maaf ke beliau. Datangin Pak Rustam ke kantor, kemudian minta maaf dan apa lagi? Oke, berapa kali kamu tidak hadir waktu itu? Kira-kira itu 5 kali ya. 5 kali pertemuan tidak hadir. Berarti kita tugas berapa? 5 kali. 5 kali tugas. 5 tugas dengan Pak Rustam. Berani menemui Pak Rustam? Siap berani. Berani ya? Oke, supaya nilaimu tidak kosong dan kamu tidak alfa di pelajaran Pak Rustam. Paham ya? Siap berani. Semoga ini yang terakhir, Ibu. Tidak ada lagi yang berikutnya untuk keterlambatan masuk kelas, Pak. Siap berani. Oke, itu aja dari Ibu. Nanti hubungi Pak Rustam secepatnya. Ibu juga akan menginformasikan ke Pak Rustam supaya kamu menghubungi Pak Rustam ya. Nah, itu aja dari Ibu. Terima kasih. Ya. Kasus 2, Ayu sebagai ketua kelas melaporkan bahwa pada saat piket kelas pagi di hari Selasa, Indri tidak melaksanakan tugasnya membersihkan kelas. Hal ini terjadi karena Indri terlambat masuk sekolah. Waalaikumsalam. Masuk, Tri. Duduk dulu. Oke. Tahu nggak dipanggil kemari kenapa? Nggak tahu. Siang tadi Ibu dapat laporan dari Ayu ke kelas kalian kan? Indri, nggak piket ya hari ini? Iya, Kenapa nggak piket? karena terlambat datang sekolah. Kok bisa terlambat? Kenapa? Karena malamnya tidak ada. Begadang apa nih? Ngerjain tiara penonton nih? Mencatat agama. Oh, mencatat pelajaran agama. Oke. Setiap orang pasti ada lambat atau lupa ya. Terlambat sekolah pasti ada. Kemudian bisa juga lupa akan tugas dan tanggung jawab. Ibu paham semua itu. Cuman kan harusnya kita punya kewajiban kan dengan yang itu. Jadi sebagai siswa atau pelajar kita kan wajib sekolah atau datang sekolah tepat waktu, mengerjakan tugas-tugas yang diberikan
dan oleh guru pun harus kita kerjakan, itu kewajiban kita. Masih ingat nggak keyakinan kelas kita? Apa tuh? Jangan datang terlambat. Apa lagi? Jangan datang terlambat, apa lagi nih? Kedua. Tiket tepat waktu. Oke, selalu mengerjakan tiket tepat waktu. Tadi berarti ada 2 alasan nih. Gara-gara terlambat, akhirnya tidak melaksanakan tiket. Oke. Solusi apa sih yang dikasih nih biar teman-temannya tidak marah karena tidak tiket? Akan menggantinya pada saat pulang. Berarti Indri akan tiket nanti jam pulang ya. Setelah pulang Indri akan tiket nanti. Ibu minta tetap absen dijalankan, jadi laporkan ke ibu apabila Indri sudah tiket ya. Oke, yang kedua apa nih? Supaya tidak terlambat ngapain nih, harus apa? Berubah pola jam tidur. Iya benar, berubah pola jam tidur, atur waktu ya, jangan terlalu begadang juga. Kalau memang tidak sanggup istirahat dulu, besok dilanjutkan untuk mengerjakan tugas paham ya. Oke, itu aja dari ibu. Nanti tetap kerjakan tiket di pulang jam sekolah, ibu akan lihat nanti di kelas ya. Oke, itu aja, makasih ya. Terima kasih ibu. Ya. Perkenalkan, nama saya Falik Fauzi dari kelas 11 APHP. Setelah saya dipanggil Ibu Julianti, saya menemui Bapak Rustam untuk meminta maaf dan meminta tugas selama saya tidak hadir dalam mata pelajaran beliau. Saya kira awalnya Ibu Julianti akan marah, tetapi tidak. Saya diberi arahan dan diberi solusi untuk menyelesaikan masalah ini. Perkenalkan, nama saya Indriati dari kelas 11 APHP. Hasil diskusi saya dan Bu Julianti, saya akan bertanggung jawab mengganti tiket pada saat jam pulang. Dan saya akan mengatur waktu agar tidak terlambat lagi. Kesimpulan yang dapat diambil, segitiga restitusi adalah alat yang efektif dalam manajemen kelas dan pengembangan karakter siswa. Dengan fokus pada perbaikan dan pemulihan, pendekatan ini membantu siswa untuk belajar dari kesalahan mereka dan memperbaiki hubungan yang rusak, menciptakan lingkungan belajar yang lebih positif dan suportif. Demikian praktik penerapan segitiga restitusi di SMK Negeri 4, semoga bermanfaat.